Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita hidayah hingga detik ini, sehingga kita dapat bertemu lagi, berkumpul kembali di etika bisnis untuk belajar bagaimana cara berbisnis online yang halal, insyaallah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Muhammad Hilmi, ya, co-founder dari etikabisnis.net, menjelaskan masalah jangan curang, jangan menipu. Judul ini saya ambil dari buku, gitu ya, buku Untayan Nasihat Seputar Adab Jual Beli kepada Para Pedagang, karangan Dakil bin Gunaim Al-Awad, yang dimana materi yang saya sampaikan ini adalah lanjutan dari materi-materi yang sebelumnya, yang insya Allah akan saya bukukan dalam tanda kutip, sehingga sahabat etika bisnis dapat mempelajarinya secara awal hingga saat ini, seperti itu. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Jangan curang, jangan menipu. Seperti yang kita ketahui, sahabat etika bisnis, bahwa banyak sekali gitu ya, banyak sekali para pedagang, banyak sekali para penjual yang melakukan upaya kecurangan, upaya penipuan terhadap para pembelinya untuk mendapatkan keuntungan yang besar, untuk mendapatkan keuntungan yang dinilai mereka dapat memberikan sesuatu yang berharga, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa jauhkanlah dirimu dari perbuatan zalim, karena kezaliman adalah biang kegelapan pada hari akhirat. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Mazalim, gitu ya. Kemudian dalam Fathul Bari kelima halaman 100, dan Muslim dalam kitab Al-Bir Wasilah bab ke-16 halaman 134. Kemudian dalam Sahih Muslim oleh Imam Nawawi. Tindakan zalim biasanya yang dipenuhi oleh hati yang pekat, hati yang kelam, ya, tanpa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada hari kiamat kelak kita membutuhkan cahaya. Kita membutuhkan cahaya sebagai penerangan agar dapat menenteramkan hati kita ketika kita berada di peradilan Allah kelak. Para sahabat etika bisnis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, banyak sekali gitu ya kejadian-kejadian yang bisa atau mungkin kita alami sendiri gitu ya. Jangankan untuk orang lain, kita saja sendiri bisa dicurangi atau bisa ditipu oleh pedagang yang lainnya. Saya juga punya pengalaman bahwa saya pernah gitu ya ditipu, saya pernah dicurangi oleh pihak lain gitu. Ini sebagai pembelajaran bahwa yang pertama, kita tidak boleh mudah percaya kepada seseorang dengan omongan manisnya gitu ya, dengan lisannya yang indah gitu. Tapi kita juga tidak menutup untuk percaya kepada orang lain. Jadi dalam hal ini saya bisa katakan bahwa kita tetap perlu waspada terhadap orang lain, tapi kita juga tidak terlalu waspada sehingga mencurigai orang lain padahal orang lain belum berbuat yang jahat kepada kita, seperti itu. Rasulullah SAW bersabda kembali di hadisnya yang lain, yaitu penjual dan pembeli memiliki kesempatan untuk memilih selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan diberi berkah pada perdagangan mereka. Sebaliknya, apabila keduanya saling menutupi atau tertutup dan menipu, maka berkah perdagangan mereka akan dihapuskan. Muttafaqun alaih. Keharusan untuk memberitahukan hal-hal yang diperintahkan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama,
jangan memuji suatu barang dagangan jika barang dagangan itu memang tidak layak dipuji. Sebab itu tergolong dusta, sahabat etika bisnis. Jadi, misal ketika barang buah, katakanlah ya, buah sudah busuk dibilang masih fresh, masih bagus, padahal buah tersebut sudah busuk. Itu termasuk tindakan dusta. Kemudian, misal ketika ini menyangkut bisnis online ya, ada penjual yang mengatakan bahwa iya ini barang asli, sangat-sangat asli, 100% asli, original. Namun ketika dikirim ke pembelinya kecewa karena rupanya produk yang dikirim adalah produk KW, bukan produk original. Seperti itu. Padahal penjual itu sudah mengatakan bahwa ini produk asli. Itu sama saja dengan berdusta. Seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak akan menipu saudaranya. Jadi, bisa dikatakan bahwa seorang muslim sangat tidak boleh untuk menipu saudaranya sendiri. Apalagi itu sesama muslim. Itu ya. Jadi jika sampai ada seorang yang menipu saudaranya sesama muslim, maka bisa dikatakan dia bukanlah seorang muslim. Seperti itu. Karena dia merugikan saudaranya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda di hadis yang lain, yang artinya ada 4 sifat yang apabila keempatnya berkumpul pada diri seseorang, maka ia menjadi orang munafik yang tulen. Sedangkan apabila hanya ada 1 sifat saja yang ada pada dirinya, maka berarti dia mempunyai salah satu dari beberapa sifat kemunafikan sampai dia meninggalkan sifat tersebut. Apabila dipercaya dia berkhianat, apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila bermusuhan dia melampaui batas. Ya. Jika Anda berbohong kepada saudara Anda, kemudian ia bersedia membeli barang dagangan Anda karena ia percaya Anda karena ia percaya gitu ya, tidak membohongi, maka itu termasuk tindakan pemalsuan, tindakan zalim. Padahal sahabat etika bisnis bisa mengetahui bahwa ketika kita menutupi kejelekan produk yang kita jual, itu ancamannya sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Yang kedua, bahasan mengenai keharusan untuk memberitahukan hal-hal yang diperintahkan, yang dijelaskan pada hadis Rasulullah SAW sebelumnya, bahwa kita harus menjelaskan kecacatan atau aib yang ada pada barang dagangannya. Misal, katakanlah kita menjual baju di online gitu ya. Kemudian ada orang yang berniat membeli barang dagangannya kita, maka kita tidak boleh menutup kualitas barang dagangan kita. Misal, katakanlah baju yang kita jual itu kancingnya lepas 1, katakanlah ya, seperti itu, kancingnya lepas 1, maka kita harus memberitahukan kepada para pembeli bahwa kancing pada baju yang pembeli pesan itu lepas 1 gitu. Terlepas dari pembeli itu mau membeli atau tidak, yang terpenting adalah kita berusaha untuk bersikap jujur dan terbuka kepada para pembeli, sehingga para pembeli tidak akan merasa ditipu atau merasa didalimi oleh kita. Dan Rasulullah SAW bersabda kembali di hadis yang lain bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak dihalalkan baginya menjual suatu barang kepada saudaranya yang ia tahu ada cacat pada barang itu, kecuali dia harus memberitahukan kepada saudaranya tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Jadi ketika kita mempunyai barang yang pastinya gitu ya, tidak ada barang yang sempurna di dunia ini, pasti ada cacat walaupun sedikit gitu ya. Kalaupun cacatnya banyak, ya jangan sampai dijual karena dapat merugikan para pembeli gitu. Kalaupun cacatnya sedikit, kita berusaha memberitahukan kepada para pembeli. Bisa lagi jika kita menjual produk obat yang dimana obat itu mengandung efek samping. Misal katakanlah perut mulas karena perutnya dibersihkan, efek dari pembersihan perut sehingga menyebabkan perut yang meminum mulas seperti itu.
Maka kita harus memberitahukan para pembeli bahwa jika pembeli membeli produk ini dan mengkonsumsinya, maka ada efek samping yang akan pembeli rasakan. Ya, seperti tadi, perutnya mulas karena memang efeknya untuk menghilangkan kotoran di dalam perut seperti itu. Jadi jangan sampai kita berbohong. Jadi jangan sampai kita berbicara bahwa tidak ada efek sampingnya. Seperti itu. Jika memang ada efek sampingnya, bilang saja ada efek sampingnya. Jika memang tidak ada, ya berarti alhamdulillah seperti itu. Kemudian pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintas di tempat penjual makanan, ya. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam wadah makanan yang ditumpuk-tumpuk. Ternyata beliau mendapati tangannya terasa basah. Beliau pun bertanya, apa ini? Kontan si penjual makanan menjawab, makanan ini terkena air hujan, wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, mengapa kamu tidak meletakkan makanan yang basah ini di atas semua makanan yang ada agar orang-orang bisa melihatnya? Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golonganku. Alhamdulillah min dalik. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, aku telah membaiat Nabi Muhammad SAW untuk mau mendengarkan dan taat. Beliau menuntunku untuk melakukan sesuatu yang kumampu dan saling menasihati dengan setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan kitab Al-Hakam. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 5 yang artinya kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar? Pada ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang apabila membeli ia meminta agar takarannya dipenuhkan, seperti dipenuhi. Sementara jika mereka sebagai penjual, mereka akan berupaya untuk mengurangi takaran si pembeli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, yaitu ayat 4, 5, tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar? Jadi jika kita berlaku curang terhadap pembeli, maka kita harus berpikir ulang bahwa kita nanti akan dibangkitkan dan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia. Jika kita hidup di dunia banyak sekali melakukan kebaikan, insya Allah kita akan merasa tenang, tentram. Tapi sebaliknya, jika kita di dunia melakukan banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali dosa, dan banyak sekali kesalahan, maka kita wajib takut, kita wajib khawatir. Jangan-jangan kita tidak akan termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Padahal pada hari di akhirat kelak itu adalah benar-benar dunia kita, benar-benar tempat tinggal kita yang abadi. Jadi sebisa mungkin ketika kita hidup di dunia, kita harus berusaha melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam hal ini, jangan berbuat curang atau menipu untuk mendapatkan keuntungan yang sementara. Sahabat etika bisnis yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Yang pertama, ketahuilah bahwa segala sesuatu atau segala jenis usaha untuk menutupi kecacatan produk yang dijual, maka itu sebenarnya akan membuat bangkrut diri Anda sendiri, diri kita sendiri, dan menghilangkan keberkahan pada barang dagangan tersebut. Walaupun harta benda yang kita dapatkan misalkan banyak sekali, maka
tidak serta-merta kita dapat menggunakan harta tersebut. Bisa jadi ketika kita mengumpulkan harta yang sedemikian banyak hasil dari menipu atau melakukan kecurangan, Allah mengirimkan musibah kepada kita. Allah mengirimkan ujian kepada kita sehingga habis ludeslah semua harta yang kita timbun. Seperti itu. Kemudian yang kedua, hendaklah kita mengetahui bahwa keuntungan ataupun kekayaan di akhirat itu jauh lebih baik daripada keuntungan di dunia. Jadi sebisa mungkin kita berorientasi kepada akhirat. Jangan hanya berorientasi pada dunia semata. Sehingga jika kita berorientasi kepada akhirat, kita serta-merta akan sangat berhati-hati terhadap tindakan yang kita lakukan di dunia. Seperti itu. Seorang penyair mengatakan bahwa hilanglah rasa lezat dari seseorang yang menuruti keinginan syahwatnya dari hal-hal yang haram, hingga yang tersisa adalah dosa dan kehinaan. Bersisalah akibat-akibat buruk di hari-hari sesudah itu, tak ada baiknya bila sebuah kelezatan berakhir dengan lahapan api neraka. A'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang semacam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda di hadisnya yang lain, ya, barang siapa mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas, ia akan masuk surga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, bagaimana caranya agar ikhlas? Beliau menjawab, kamu mengekangnya dari segala sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Jika kita mengatakan, kalau saya memberitahukan cacat yang ada pada barang dagangan, tentunya para pembeli tidak akan membeli. Yang hal demikian tidak perlu kita pikirkan sebenarnya. Karena bagaimanapun juga, sebisa mungkin kita sebagai penjual harus memang benar-benar menjual barang yang berkualitas. Barang yang nomor satu untuk para pembeli kita. Jangan sampai kita menutupi kecacatan yang ada pada barang dagangan kita. Seperti itu. Persoalan para pembeli mau membeli ataupun tidak itu terserah hal lain. Karena yang kita percaya bahwa rezeki tidak akan tertukar dari Allah. Karena Allah telah merencanakan dan memberikan rezeki kita dengan takaran yang sangat-sangat pas. Tidak akan pernah menzalimi makhluknya dengan mengurangi rezeki. Seperti itu. Jadi kita harus yakin bahwa dengan kita mengungkapkan kecacatan produk barang dagangan kita, maka insya Allah itu akan jauh lebih berkah. Ya, entah itu pembeli akan membeli atau tidak, tapi insya Allah dagangan kita akan berkah. Seperti itu. Dan jika barang kita cacat, barang dagangan kita cacat, maka kita sebisa mungkin mensuplai barang dagangan yang benar-benar berkualitas. Itu menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita. Jadi jangan sampai kita menginginkan keuntungan yang sementara, tapi kita mendapatkan siksaan yang sangat-sangat pedih di akhirat dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Lebih baik kita menanggung sedikit kerugian, tapi mendapatkan keberkahan Allah, dan di akhirat kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Seperti itu. Jika misal kita berjualan online, otomatis kita tidak akan bertemu dengan para pembeli. Nah, seperti itu. Sebisa mungkin kita memberikan produk yang berkualitas kepada para pembeli. Yang insya Allah, ya, sesuai dengan pengalaman saya ketika kita memberikan barang yang berkualitas, kemudian pelayanan yang prima, kemudian pengiriman yang benar-benar aman, maka insya Allah pembeli itu akan datang kembali karena mereka sudah merasakan manfaat ketika mereka membeli produk dari kita, gitu ya. Biasanya mereka, para pembeli itu membeli dari pihak pertama. Ketika pihak pertama jelek, mereka akan pindah ke pihak kedua. Pihak kedua jelek, maka akan pindah ke pihak ketiga, dan begitulah seterusnya. Dan ketika mereka berada dan berinteraksi dengan kita, dan ketika mereka merasakan manfaat ketika membeli produk dagangan kita, maka insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan.
yang dimana mereka akan repeat order biasanya, dan kemudian mereka akan memberitahukan kepada saudara, teman, kerabat, atau sahabat mereka untuk berbelanja di kita dengan produk yang mereka beli tersebut, karena mereka sudah merasakan manfaat dari produk yang kita jual. Seperti itu. Semoga materi kali ini yang saya sampaikan dapat menjadi pelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi penjual yang benar-benar diridhoi oleh Allah, penjual yang benar-benar jujur, penjual yang tidak menipu, ya, kemudian tidak gampang bersumpah, ya, untuk menutupi kebohongan, seperti itu, sehingga kelak insya Allah di akhirat kita mendapatkan balasan kebaikan yang kita lakukan di dunia. Insya Allah kita berharap seperti itu, ya. Jika sahabat etika bisnis ingin belajar bagaimana cara berbisnis online secara halal, karena kita juga berorientasinya bukan hanya di dunia, melainkan di akhirat, maka sahabat etika bisnis bisa berkunjung di website kami, yaitu di etikabisnis.net, dan sahabat etika bisnis bisa subscribe, ya, mendaftarkan emailnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai artikel, kemudian audio, video yang kami buat untuk sebagai panduan bagaimana berbisnis online yang halal. Karena jujur, berbisnis online itu jenisnya banyak. Jika kita tidak pintar-pintar memilih bisnis online mana yang benar-benar halal, maka kita bisa saja termasuk golongan seperti yang ada pada pembahasan kita kali ini. Semoga kita berdoa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dengan pembelajaran kita kali ini, kita dapat berhati-hati dengan perilaku kita. Kita jangan sampai berbuat buruk terhadap orang lain, terutama ketika kita menjual barang dagangan kepada orang lain. Seperti itu. Saya akhiri pembahasan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kali ini membawa berkah untuk kita semua, dan insya Allah kita akan bertemu pada pembahasan selanjutnya yang insya Allah juga bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan kita, insya Allah. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.